ukurannya agar tidak berlebihan, serta agar mencukupi kebutuhan cairannya dengan banyak minum air putih. Pada usia menopause, tetap disarankan untuk melakukan olahraga yang ringan, karena dengan aktivitas fisik yang baik dan teratur dapat sedikit mengurangi gejalanya. Mengenai jenis olahraga yang sesuai, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu agar dipilihkan jenis olahraga yang pas dengan kondisinya. Kemudian setelah memasuki usia menopause, wanita disarankan untuk berhenti atau tidak merokok sama sekali karena kandungan nikotin yang terkandung dalam rokok dapat mengganggu suplai darah ke ovarium, sehingga fungsi-fungsi dalam memproduksi hormon estrogen akan terganggu. Sehingga hal ini akan mempercepat datangnya menopause dini. Selain dengan obat-obat hormon, penderita menopause biasanya akan diberikan asupan tambahan berupa suplemen atau vitamin. Meskipun pada dasarnya yang terbaik adalah yang berasal dari makanan, di mana makanan juga mengandung banyak vitamin di dalamnya, namun pada kasus menopause kebutuhan akan asupan vitaminnya akan lebih tinggi. Karena biasanya adanya gangguan metabolisme serta penyerapan vitamin secara alamiah lebih sulit daripada usia yang lebih muda. Itulah mengapa biasanya disarankan untuk menambah asupan vitamin atau suplemen sebagai tambahannya. Dari beberapa jenis vitamin serta suplemen yang dapat mendukung kondisi wanita menopause, terdapat beberapa vitamin atau suplemen yang cukup membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu di antaranya adalah omega 3, vitamin D, dan kalsium. Dan saya yakin sekali teman-teman sejawat apoteker semuanya pasti sudah sangat memahami akan manfaat serta indikasi dari suplemen untuk vitamin ini. Dan saya akan coba membantu untuk merefresh kembali, barangkali ada yang lupa mengenai hal ini. Yang pertama yang saya akan coba sharing adalah mengenai asam lemak omega 3. Omega 3 merupakan asam lemak tak jenuh, esensial yang mengandung banyak manfaat, seperti di antaranya kandungan alpha lipoic acidnya, kemudian EPA dan DHA-nya yang terdapat pada makanan seperti pada kacang-kacangan, edamame, serta juga pada biji rami. Selain itu juga banyak terkandung pada salmon, oyster, telur, susu, yogurt, dan masih banyak lagi. Di tubuh, omega 3 bermanfaat untuk mengatasi gejala pada beberapa kasus yang berhubungan dengan kardiovaskular. Dan pada kasus demensia, kandungan DHA-nya bekerja dalam mengirimkan sinyal rangsangan dari seluruh tubuh ke otak. Selain itu juga dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi. Serta efek antiinflamasinya bermanfaat dalam menurunkan resiko kanker payudara dan juga memperlambat proses pembekuan darah. Untuk dosis yang dianjurkan pada wanita usia 19 sampai lebih dari 51 tahun adalah 1.600 mg per hari. Pakainya 1 sampai 2 soft gel per hari, tergantung dari berapa miligram sediaan yang tersedia dan dikonsumsinya setelah makan. Dan efek samping yang biasanya dirasakan secara umum biasanya ringan, seperti rasa yang kurang nyaman dari rasa kapsulnya, kemudian bau mulut, bau keringat, serta ketidaknyamanan pada gastrointestinal, seperti rasa mual, mulas, diare, dan sakit kepala. Omega 3 dapat memperlambat proses pembekuan darah, namun dapat juga diberikan bersama dengan antikoagulan dengan dosis 3-6 gram per hari. Untuk cara penyimpanannya cukup di tempat yang sejuk dan kering dan tidak lembab. Selanjutnya adalah vitamin yang banyak direkomendasikan untuk wanita menopause sebagai tambahan nutrisinya, yaitu adalah kalsium. Karena menopause umumnya akan mengalami pengoroposan tulang akibat penurunan estrogen, sehingga reabsorpsi tulang akan meningkat dan penyerapan kalsium mengalami penurunan. Pada tahun-tahun pertama menopause, massa tulang akan mengalami penurunan sebanyak 3-5% per tahun. Selain untuk tulang, kalsium juga dinyatakan dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, sehingga dengan mengurangi penyerapan lipid, usus dan ekskresi lipid meningkat,
dan kadar kolesterol dalam darah menjadi turun. Di beberapa kepustakaan menyatakan bahwa wanita menopause membutuhkan kalsium minimal 1000 mg per hari. Namun pada beberapa penelitian juga dinyatakan hasil temuannya bahwa mengkonsumsi kalsium dosis tinggi, yaitu sebagai contohnya 1000 mg per hari ditambahkan dengan vitamin D 400 IU secara terus-menerus selama 7 tahun dapat meningkatkan resiko batu ginjal sebanyak 17%. Oleh karena itu, amatlah disarankan agar juga menambah asupan kalsium yang berasal dari makanan. Karena pada wanita menopause, kalsium tetap sangat dibutuhkan untuk menghambat terjadinya pengeroposan tulang. Selain itu, disarankan juga untuk meningkatkan asupan cairan dengan memperbanyak minum air putih untuk membantu penguraian kalsium yang baik. Untuk sediaannya, di pasaran tersedia dalam bentuk kapsul, tablet, dan sirup. Untuk aturan pakainya, 1 kali sehari atau disesuaikan dengan dosis sediaan yang tersedia dan dikonsumsi setelah makan. Untuk efek sampingnya sendiri, pada pemberian dosis tinggi biasanya timbul efek samping seperti sembelit, kembung, dan mudah kebas. Mudah sendawa. Interaksi yang terjadi adalah untuk kalsium biasanya terjadi interaksi pada beberapa sediaan. Apabila diberikan bersamaan dengan bifosfonat, antibiotik seperti fluoroquinolone serta tetrasikline, dia akan menurunkan absorpsi obatnya. Begitu pula dengan apabila digunakan bersama-sama dengan levotiroxin, phenytoin, dan tiohydronat disodium, juga kalsium akan menurunkan absorpsi dari obatnya. Dan apabila digunakan bersama-sama dengan diuretik golongan tiazid, maka akan menyebabkan hiperkalsemia dan hiperkalsiuria. Apabila dikonsumsi bersamaan dengan obat-obat antasida, maka aktivitas kalsium akan menurun. Kemudian apabila digunakan bersama-sama dengan obat pencahar, juga dapat menurunkan penyerapan kalsium, serta apabila digunakan bersamaan dengan digoxin akan menyebabkan resiko aritmia. Berikutnya adalah vitamin D3 atau cholecalciferol, yang juga banyak direkomendasikan agar diberikan kepada wanita menopause karena vitamin D3 merupakan vitamin larut lemak yang mudah didapatkan dari makanan serta paparan sinar matahari yang tidak terbatas jumlahnya. Dan biasanya kekurangan vitamin D umumnya terjadi pada semua kelompok usia, umumnya pada wanita pasca menopause. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan beberapa komplikasi tulang yang serius seperti osteoporosis serta tulang patah. Selain itu, timbulnya penyakit autoimun, kanker, serta gangguan pada kardiovaskular. Dosis yang tersedia dari vitamin D ini bervariasi, tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Efek samping dari vitamin D sendiri adalah timbulnya apabila efek samping dari vitamin D sendiri timbul apabila pemberian dosisnya berlebihan. Biasanya timbul gejala hiperkalsemia, mual, muntah, konstipasi, kemudian mulut terasa kering, sehingga serta terjadinya penurunan berat badan, kemudian sakit kepala dan gangguan aritmia, dan yang terparah adalah kerusakan pada ginjal. Pada sebuah penelitian menyatakan tentang efektivitas dari vitamin D yang pas untuk wanita menopause, yaitu dengan pemberian secara oral pada dosis 2.000 sampai 4.800 IU per hari dapat memperbaiki defisiensi vitamin D serta kadar 25 OHD-nya yang seharusnya lebih dari 30 nanomiligram per mili, 30 nanogram per mili pada wanita menopause dapat dipertahankan. Selain dalam bentuk suplemen, vitamin D juga bisa kita dapatkan dari makanan seperti dari susu, kemudian dari salmon, dan dari minyak ikan. Pada segelas susu, kita akan mendapatkan 100 UI vitamin D. Dan dari 170 gram salmon, kita akan mendapatkan 900 UI vitamin D.
Dan dari 1 botol minyak ikan, kita akan dapat